biar biar selesaikan. Jangan Gantian juga. dipotong-potong. Yang tadi tidak terlihat, memperlihatkan diri itu dalam gambar Allah, perwujudannya anak tunggal Allah yang menyatakan pernyataan diri Allah itu anak tunggal Allah. Jangan sampai ke ini. Lalu kemudian kita baca juga Yohanes 4 ayatnya yang ke-22. Dikatakan kamu menyembah apa yang kita menyembah, apa yang kita kenal. Kenal artinya pernah lihat, pernah datang, dan pernah memperdengarkan suaranya. Karena Allah, begini, Allah itu kan bukan manusia. Sesembahan itu bukan manusia. Sesembahan itu roh. Roh yang tidak kelihatan, dia yang tidak kelihatan, mampu memperlihatkan diri baru boleh dikatakan Tuhan. Sebelum dia tidak mampu, bahkan Allah lain atau ilah dikatakan di 1 Tawarik 16 ayatnya ke-26, Allah lain adalah berhala, Allah bangsa lain adalah berhala. Artinya ada sesembahan lain adalah berhala karena dia tidak mampu memperlihatkan diri, menunjukkan kuasanya. Jadi berkuasa itu baru dikatakan Tuhan. Kalau tidak berkuasa tidak bisa dikatakan Tuhan. Iya, tolong jangan persingkat. Dia yang tidak kelihatan mampu berkuasa baru boleh dikatakan Tuhan. Berkuasa memperlihatkan diri. Yang tidak kelihatan berkuasa memperlihatkan diri. Sekarang giliran Kamaria. Tolong yang lain dengerin. Yang lain diam. Pertanyaanku simpel ya Bang Arjuna. Nah coba, sekarang tadi kan Abang Arjuna bilang ada lain Allah, lain Tuhan. Dari sini dulu kita berangkat. Allah itu kan sesembahan. Bang Arjuna. Arjuna diam dulu. Berarti Tuhan itu bukan sesembahan. Oh ya kan? Tidak, yang harus disembah itu Tuhan. Arjuna. Kan jadi gini loh Bang, bertanya di saya nih. Gini makanya Bang, yang ini harus sesembahan artinya. Pertanyaanku Bang Arjuna. Bang Arjuna jelaskan dulu kalau Allah itu sesembahan, Tuhan itu berarti tidak sesembahan. Oh bukan, yang harus disembah. Begini, dengar baik-baik ya. Sesembahan itu kan banyak, segala sesembahan Allah yang tidak kelihatan. Itu sesembahan. Tetapi yang tadinya tidak kelihatan mampu memperlihatkan diri itu baru dikatakan Tuhan yang harus disembah. Karena dikatakan di Yohanes 4 ayatnya yang ke-22, yang kami kenal itu disembah. Kami menyembah apa yang kami kenal. Jadi harus kenal dulu. Kenal itu gimana? Bukan hanya sekedar tahu itu model Bill Clinton itu kita tahu. Bang Tetapi yang namanya kenal, Bang Arjuna yang namanya belum selesai. Iya, gantian. Panjang. Ini biar selesai. Sebentar, sedikit aja lagi. Yang namanya kenal itu tentu pernah didengar, pernah dilihat oleh manusia, pernah bertemu manusia, itu namanya kenal. Oke. Gini Bang, Bang Arjuna. Begini, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Ini mengganggu pikiran saya Mbak Maria. Ini mengganggu soalnya. Yang saya tahu, saya baca Alkitab, Abraham dulu, baru Nuh. Enggak, bagaimana? Bang. Apakah benar? Atau Nuh dulu baru Abraham di Alkitab? Nuh dulu Bang, baru Abraham. Nuh dulu kok. Iya, Nuh dulu. Berarti ada yang terlewat. Bang, kalau tidak baca itu Alkitab baik-baik Bang. Kalau kayak gitu Bang Arjuna. Bang Arjuna, saya bukan ahli Taurat, Bang Arjuna. Kalau kita menjelaskan lebih pintar dari kita yang menjelaskan. Saya bukan ahli Taurat. Saya bukan ahli Taurat yang menghafal Alkitab panjang lebar dan menyalibkan Tuhan Yesus. Mengerti? Sabar Bang Saya Arjuna. bukan ahli Taurat. Gak usah framing dulu sama enggak, ini bukan framing juga. Karena saya bukan ahli Taurat. Ahli Taurat yang menyalibkan Tuhan Yesus. Jangan menjelaskan. Makanya kau yang sok menjelaskan, kau yang menyalibkan Tuhan. Jadi kau sok menjelaskan. Semua orang yang pernah melakukan kesalahan. Bahkan saya pun pernah melakukan kesalahan. Suka ketukar antara nama istrinya. Istrinya Abraham dan Ishak. Jadi Ishak dan Tupun Yakub. Jadi nggak usah dibahas itu, oke? Nah, kalau kebenaran akan itu mungkin aku salah karena sudah cuma salah mengingat karena aku nggak musing sejarah siapa dulu, Nuh dulu atau Abraham ngapain? Karena itu bukan tugasku. Udah. Iya. Stop. Iya, Pak Pendekar. Yang aku hafal itu kebenaran. Udah, stop. Bang Arjuna nggak boleh ngomong, Koko juga nggak boleh ngomong. Silakan Kak Maria. Bang Arjuna, aku sebenarnya jujur, kalau aku jujur ya aku bilang, aku bingung dengan konsep Allah dan Tuhannya Bang Arjuna yang Abang sampaikan. Sekarang menjadi pertanyaan sama saya adalah Bapa, Roh Kudus, dan Yesus
yang mana Tuhan, yang mana Allah? Coba Bang Arjuna, kita diskusi santai aja ya, kayak ngobrol biasa aja lagi di kedai tua. Mereka muter-muter kalau gitu. Jadi Tuhan. Gitu. Ya. Ini abang nih, makanya jangan muter-muter bang. Sama kayak Gini, story Ya. Silakan Bang Arjuna. Kalau Bapa Allah itu Yesus, kan roh. iya bentar Allah itu dulu kan Bang roh. Arjuna. Bentar Bang Arjuna. Bapa, Yesus, sama Roh Kudus, yang mana Tuhan dan yang mana Allah? Karena kalau konsepnya Bang Arjuna, Allah ini adalah sesembahan. Sesembahan ini bisa siapa aja. Nah, Tuhan ini adalah yang nuzul. Sedangkan Allah ini berarti Allah ini bisa siapa aja. Berarti Zeus pun bisa Allah gitu loh. Karena dia, kita nggak tahu benar dia nuzul apa enggak gitu loh. Makanya saya balik lagi pertanyaannya gitu loh. Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, yang mana Allah, yang mana Tuhan? Coba Bang Arjuna. Santai aja jawabnya, yang ini Allah, yang itu Tuhan gitu aja Bang. Si A, si B, si C itu Tuhan, atau si A, si B itu Allah gitu aja Bang. Coba. Itu pertanyaannya itu sifat dalam diri Allah ya, antara pribadinya itu satu kesatuan. Enggak Bang, tidak bisa karena konteks Ya, kamu sudah ditanya. memisahkan Iya. antara kamu Ini cuma ditanya, Bang. siapa Sabar, itu? sabar. Ini kan perlu Allah yang jawaban Tuhan. kita perlu Karena tadi bentar kamu lagi. sudah mendefinisikan Pertanyaan gampang kata itu. Allah. Tinggal Bentar, menjawab Bang kan Pendeta. sama kayak tadi Abraham. Oke, saya ambil Karena Alkitab kamu sudah ya. mendefinisikan Oke. Allah itu dan mendefinisikan Tuhan. Secara otomatis ya otak-otak manusia akan berpikir kembali. Yang mana di antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini yang menjadi Allah dan yang mana menjadi Tuhan. Itu langsung totalitas aja kamu jawab Bang. Si A, si C itu Tuhan. Si A, si B itu Allah. Coba Bang Arjuna. Karena kamu sudah mendefinisikan sendiri. Sabar. Jadi begini, seluruh kepenuhan itu tiga-tiganya itu artinya pribadi tidak bisa dipisahkan, maka disebut Tuhan secara kepenuhan. Makanya gini, baca di 1 Korintus 8 ayat 6a. Namun bagi Bang, kita hanya ada satu Allah saja. Objeknya aja langsung dibilang Bang. Kan di sini cuma 3 Dengar objek. dulu, makanya Nggak bisa dengar gitu, Bang. dulu. Abang nggak Dengar mengenai dulu, begini. pertanyaan. Lah, Abang jangan muter-muter Makanya jawab pertanyaanku. Abang udah Ini nggak mendefinisikan. muter-muter, makanya ini konsep Trinitas ya. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Makin Allah bingung saja. kan Bang Arjuna, bingung kan? Enggak, Jujur aja gua Bang Arjuna, bingung. Abang Gua nggak bingung kan? Gua nggak. Karena Abang Gua sudah nggak bingung. mendefinisi. Dengar. Bapa yang Oke, tidak aku kelihatan tunggu. kalau kita baca di Aku Yesaya. mau tunggu kamu mau menjawab Bentar Bapa yang dulu, makanya Allah dengar atau Roh dulu. Kudus yang Allah. Saya mau lihat. Ini mau mendengar jawaban saya atau tidak? Kalau tidak saya Iya, diam aja. lanjut, Bang. Jawab sendiri Lanjut. aja kan minta jawaban saya. Iya lanjut. Tunggu. Meminta Kalau lagi jawaban ngomong, saya belum habis menjawab, sudah dipotong ya percuma. Nggak usah saya jawab. Lanjut aja Bang Arjuna, lanjut. udah tunggu ya, semua nggak usah ngomong dulu. Kalau lagi ngomong satu, yang lain dengar, tolong saling dengar gantian. Lalu pakai nada nggak usah tinggi-tinggi semua ya. Saya rungkat nanti kalau nggak bisa nguasain diri. Silakan Bang Arjuna, saya buka. Tolong tidak pakai emosi. Silakan. Saya nggak pakai emosi, makanya jangan dipotong kalau saya belum selesai menjelaskan. Kau langsung Kalau aja, dipotong- nggak usah kau protes Loh. lagi. Nggak usah Gimana menjelaskan bisa lagi. langsung? Aduh, turun deh kamu, mentalnya gini. Udah dikasih. Jangan begitu. Kalau udah dikasih waktu, udah ditenangin, jangan langsung aduh, capek. Muter. Ngomongin Gitu. firman, tapi mentalnya begitu. Enggak. Mungkin memang aku salah, mungkin kan karena tidak mau. Aku sudah bilang berulang kali, aku nggak menghafal sejarah karena aku cuma hafal firman dan kebenaran. Kebenaran itu yang Ya, mau aku udah. jelaskan. Kalau soal tanya sejarah ya aku menyerah lah, mungkin salah ya sudah aku mengaku salah, nggak masalah. Tidak Oke, mengurangi udah, apa? Iya. Sudah, oke. Mute. Aku naikin dia. Aku kalau dia ngamuk-ngamuk kurungkat ini. Tolong etikanya ya Bang Arjuna ya. Jangan malu-maluin orang Kristen. Kita ditonton nih sampai hampir 40 orang. Jangan malu-maluin orang Kristen. Tolong. Iya, suruh jawab aja si Bu Maria itu. Baik, saya jawab ya. Ya Allah tadi ya.
Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Nah, kalau kita baca lagi di Yesaya 17 ayat 13, yang pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Yakni Tuhan. Nah, kemudian kalau kita baca di Yohanes 6 ayat 63, roh lah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Sumber air yang hidup ini perkataan-perkataanku yang kukatakan ya. Nah, kemudian Yesus berkata juga, Yohanes 4 ayat 14. Tadi sumber air yang hidup, ingat ya, sumber garis bawah sumber air yang hidup. Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya dan terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Nah, kemudian pertanyaan tadi, Allah itu bukan Tuhan, lalu Yesus itu Tuhan, itu salah. Karena tidak bisa dipisahkan. Yang pertama, pribadi Allah itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Bisa dibedakan, tidak bisa dibagi. 4 sama dan dalam kehormatan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Itu seluruhnya namanya Tuhan. Sebab tidak, Yesus berkata, Bapa yang diam di dalamku, tetapi Bapa yang diam di dalamku. Jadi yang kelihatan itu yang kita sembah, bukan yang tidak kelihatan yang kita sembah. Yang tadinya tidak terlihat memperlihatkan diri, kita menyembah yang terlihat, yang kita kenal. Karena di dalam Yesus berdiam Bapa. Karena Bapa itu tidak bisa dilihat. Dia itu sumber air, sumber hidup. Yesaya 17 ayatnya yang ke berapa tadinya? 13. Itu dibilang kan Allah tidak bisa dilihat. Sedangkan barang siapa yang ingin datang kepada aku bisa datang kepada Allah. Allah memang tidak kelihatan. Tuhan kan berfirman seperti yang itu. Disembah itu ya yang kelihatan, yang di dalamnya berdiam Bapa dan Roh Kudus. Iya, tapi Tuhan juga sudah berfirman, siapa yang melihat aku ya ia telah melihat Bapa. Iya. Itu kan dikatakan sama ahli-ahli Taurat. Siapa yang melihat aku yang telah melihat Bapa. Nah, jadi bagaimana Allah itu terhindari? Jadi mengapa Allah itu terhindari? Ya nggak bisa hancur dunia ini, bukan terhindari. Hancur dunia ini karena itu dia punya. Aku sampai catat loh apa yang disampaikan Bang Arjuna ini. Menarik ini. Oke, tunggu kok. Udah tunggu kok. Oke. Tuhan Allah itu. Ngapain Tuhan Yesus datang? Kan untuk bentar kok. Ini dia bakalan bingung nih. Bentar kok. Nih. Bentar, bakalan bingung nih. Bakalan bingung nih. Tuhan Allah itu tidak dapat dibagi, tidak bisa dipisah, setara dan sama. Ingat itu percakapan, itu ucapan Bang Arjuna sendiri loh, ya. Lalu Yesus itu tadi katanya Tuhan, ya kan? Kalau konsepnya gini, tidak bisa dipisah, tidak bisa dibagi. Tidak bisa dipisahkan, bisa dibedakan, bisa dibedakan. Kembar siam dong. Bang, coba abang bikin. Kembar siam, dia tidak bagaimana kembar siam. Dengar Bang, dengar. Ini omongan abang sendiri loh. Tuhan Allah itu tidak dapat dibagi, tidak bisa dipisah, setara dan sama. Kalau ku bilang, ya kan? Kalau ku bilang tadi Yesus itu berarti Allah itu sendiri, karena dia abang sendiri yang bilang dia itu adalah Tuhan. Karena tadi kau yang bilang tidak bisa dibagi, tidak bisa dipisah, setara dan sama. Berarti ini sama dengan Allah. Sifat Allah tadi. Tunggu Bang Arjuna. Tadi kamu ngomong sampai berapa menit ku kasih loh. Tunggu dulu. Ini omonganmu sendiri. Sudah? Berarti Tuhan dan Allah ini sama. Sama karena apa? Tidak dapat dipisah,
tidak dapat dibagi, tidak setara dan sama. Tapi kalau kamu bisa membedakannya, artinya bisa dipisah. Orang bisa kamu bedakan kok, yang mana Bapa, yang mana Roh, yang mana Anak. Nah, kalau kamu bisa membedakan ini, artinya bisa dipisah. Ingat, karena konsep kamu apa tadi? Tidak bisa dipisah. Ya, oke. Ini Aku kamu jelasin ya. garis bawahi loh. Oke, aku bisa jelasin ya. Oke, Yang jelasin. tidak bisa dibedakan, saya katakan bisa dibedakan bahwa Allah itu tidak kelihatan. Itu Allah tidak kelihatan, tetapi Dia yang tidak kelihatan menyatakan dirinya melalui Yesus yang kelihatan. Lah, Itu bukannya waktunya Tuhan bisa Yesus dibedakan datang di kan situ. untuk mendamaikan kita dengan Allah dari Tunggu dosa-dosa. Bang Pendekar. Biar ku catat ini dia punya omong apa, nanti tinggal ku tagging lagi dari situ. Silakan lanjut Bang Arjuna. Allah tidak kelihatan. Ini bukan soal Menyatakan diri. omongan, ini soal konsep Trinitas ya. Iya, Trinitas yang diajarkan oleh Abang Bapak punya Gereja Jangan omong ya. dibawa itu lagi catat, konsep. biar jangan pilih-pilih. Ini bukan Iya. soal Ya. omongan saya tentang sifat ini, sifat Ih, Allah. Konsep dari mana? Bang, Siapa yang catat bentar, Bang konsep Pendekar. itu? Siapa yang bikin konsep itu? Kalau begitu, Bentar, Bang kita harus Pendekar. cari tahu Bapak dulu. Gereja lah. Bentar Bang Pendekar, Tunggu, bentar ya tunggu, sayang. Gantian. Bentar ya gantian. Pendekar sayangku. Dengar Arjuna. Jangan kau ketakutan ku catat omonganmu. Gua Jangan nggak kau ketakutan, santai Iya, aja. iya, pertanggungjawabkan aja omonganmu, ya. Lanjut. Oke. Ini kuulang omonganmu. Ini kuulang omonganmu. Allah tidak kelihatan, menyatakan diri dari Yesus. Terus Allah tidak kelihatan, menyatakan diri dari Yesus. Terus Udah Lanjut, belum, Bang. jangan sampai dipotong-potong. Kalau mau ngomong terus sampai panjang lebar. Belum aku iya, ini selesaikan, aku biar lagi aku nyatat ngomong. omonganmu. Bang Pendekar, kasih dia napas. Kasih dia Ya, waktu Bang oke. Pendekar. Biar ku Benar catat ya, omonganmu. sifat Ya. dalam diri Allah antara pribadinya. Satu, kesatuan tidak bisa dipisahkan. Pertama itu. Dua, bisa dibedakan. Tiga, tidak bisa dibagi. Empat, sama dalam kehormatan, tidak ada yang lebih tinggi atau rendah. Makanya tadi Allah itu memang tidak kelihatan. Sesembahan itu tidak kelihatan. Bukan kata benda, bukan kata bilangan. Karena dia itu roh. Roh itu memang tidak kelihatan. Allah kita itu roh gitu. Nah, dia yang tadinya tidak kelihatan memperlihat, makanya dibaca di Kejadian 18 ayatnya yang ke-1, Tuhan menampakkan diri. Kenapa tidak disebut Allah menampakkan diri di situ? Kenapa bukan Elohim menampakkan diri? Kenapa Yahweh? Baca dong Kejadian 18 ayat 1. Kenapa tidak ditulis di situ Elohim menampakkan diri di dekat Mamre? Kenapa tidak ditulis Tuhan menampakkan diri, Yahweh menampakkan diri? Makanya baca Alkitab yang benar ini. Makanya Yesus mengatakan Bapa yang diam di dalam aku, bukan Bapa yang original gitu. Karena firman-Nya mengambil. Jadi kalau kita baca di Kejadian penciptaannya, di kisah penciptaannya, Allah itu Elohim itu berfirman melalui firman-Nya, jadilah burung-burung di udara, jadilah. Kemudian Tuhan mengambil tanah, membuat patung. Baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Pakai proses, tidak pakai. Maka jadilah manusia. Aku ambil tanah, jadilah manusia. Enggak seperti itu. 30 detik lagi Bang Arjuna. Jadi jelas ya di dalam kitab Kejadian itu sudah jelas. Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden. Yahweh yang berjalan itu, mencari Adam dan Hawa itu. Mana Allah bisa berjalan? Diam yang tadinya tidak kelihatan mampu. Dia yang tidak kelihatan tadi mampu melakukan suatu perbuatan, bertemu manusia. Karena kalau Allah sendiri secara originalnya hancur manusia itu, bahkan menciptakan Adam bisa hancur. Oke. Sekarang giliran Bang Budi. Silakan Bud. Lanjut ya. Bang Arjuna, kamu bisa baca jalan nggak nih. itu? Terdengar ya? Elohim Ya. Yahweh.
Baca nggak itu? Elohim. Lanjut, aku ada urusan, lanjut dulu, nanti baru aku jelasin lagi. Tadi Kalau kamu lanjut, bilang, Kenapa lari? Aku Itu ada sudah urusan. ditunjukin. Hei, tadi lari. kamu bilang di Kenapa? kejadian Baca dong, 18 baca, ayat makanya 1 baca tidak Alkitab. menulis. Kenapa nggak pakai namanya sendiri? Itu Iya. Pakai dong, baca dong Elohim. Alkitab. Coba ditunjukin lagi. Baca dong Alkitab. Elohim Yahweh. Tuh. Elohim Yahweh El. kan, Elohim Yahweh, bukan Elohim Ya, aja. tadi, Kak. Elohim Yahweh. Ya, tadi kamu maka bilang Tuhan nggak Allah. Tadi bilang kenapa dia lain. nggak menyebutkan namanya? Iya. Kalau Elohim Yahweh itu harus beda, beda Elohim Yahweh. Udah. Ntar gua Udah. belum jelasin Elohim Yahweh Nah, tadi. ini lagi mau dijelasin lagi. Nih ya, aku baca ulang ya. Dalam Kejadian 18 ayat 1 tidak disebut namanya yang kudus, aku sebutnya yang kudus lah, 4 nama itu tadi ya, 4 huruf itu. Tidak disebut namanya 4 huruf itu menampakkan diri, tapi menyebut Oke. namanya Tuhan. Nah, kau tadi bilang dia tidak menyebut namanya di dalam Kejadian 18 ayat 1, tapi di dalam bahasa teks aslinya dia menyebutkan namanya. Silakan Bang Ya, Arjuna. oke. Itu ya Tuhan Allahku ya Tuhan Allahku atau Elohim Yahweh ya Elohim Yahweh. Tadi Elohim sudah kan bilang di nggak situ bilang gitu diterjemahkan. Elohim Yahweh. Tadi dia nggak bilang namanya. Kenapa sekarang sudah jadi Makanya Elohim Yahweh? begini beda bang, Makanya beda baca begini bang. Alkitab atau gimana? Aduh, makanya dengar dulu. Gini, Bang Arjuna. Tadi suruh baca, ini suruh dengar. Dengar Bang Arjuna, dengar Bang Arjuna. Dengar dulu penjelasan ini. Ya Tuhan. Nggak usah kamu jelaskan lagi Bang Arjuna. Waktumu sudah habis 1. Yang Iya, kedua, gantian dong. yang Tanggal kedua, apa jelas Oh, penjelasan yang beda bakal habis. kalau ada Elohim Yahweh. Dengar Bang Pendekar. Beda Udah, beda beda, beda. Sudah kalau bilang lagi Elohim kalau Yahweh. tadi bilang Elohim nggak ada dan Yahweh. Ini sekarang beda lagi kalau Elohim Yahweh. Bukan Apa kalau kemana Elohim ini? berdiri sendiri itu beda. Bang Arjuna. Baca Alkitab dulu bang. Baca lagi Bang Alkitab Arjuna. bang. Alkitab Ini apa gua- lain mungkin? Bang Arjuna. Tadi kamu yang terang Udah, benderang udah, semua kalau orang kamu dengar mendengar. penjelasan Tunggu dulu, Bang Arjuna. Gua mau ada Ini urusan. waktuku. Bentar, aku mau turun. Karena Nggak usah, berbeda. Bang Arjuna. Aku Ini cuma mau waktumu bilang mendengar, bahwa bukan Pak, waktu turun menjelaskan. aja karena sudah ditunjukin berbeda dengan bukti. Elohim aja. Ya silakan. Silakan turun aja Betul, sudah. Bang Arjuna. Sudah ditunjukin bukti Ini juga kan tadi. sudah menjilat Udah pulang. Ini aku mau turun juga ini, kalian tahan. Ya silakan. Nanti kalian bilang lari, gua ada Iya. urusan nih. Iya baca Alkitab baik-baik ya bang. Kita- Jangan lupa. Jangan lupa ya baca Alkitab baik-baik. Ya. Mengajar orang baca Alkitab dia sendiri belum baca benar. Jadi dia itu Jangan jadi konsepnya ya. mudah. Enggak, Kalau aku bilang maksudku konsepnya kita si Arjuna mengapain ini. kan? Kita begini Bu Maria, maksud saya kita di sini bukan mengambil semua pemahaman-pemahaman itu. Kita berjalan sesuai kebenaran, bukan mau adu-adu pinter, adu apa. Nah, itu dia. Itu Kos. yang tidak sesuai. Kedatangan Tuhan bukan untuk itu. Untuk mendamaikan kita dengan Allah dan Ya, untuk membersihkan itu. dosa-dosa kita. Gitu. Itu yang utama, bukan kita meributkan segala macam sejarah-sejarah, ngapain? Memang sejarah sih penting. Tapi untuk kita yang manusia-manusia biasa, kenapa kita bertuhan? Kan? Karena kita harus berjalan di jalan kebenaran, bukan kita harus menghafal sejarah. Bukan kita harus menghafal semua isi Alkitab. Apakah nanti kita di surga akan ditanyai itu? Ya, betul itu. Dan kalau mereka katakan Allah itu terhindari, mengapa kita berdoa sama dia? Mengapa kita percaya sama dia? Mungkin manusia kita terhindari, dia harus ngomong begitu. Tapi kalau kita sudah mati dan masuk di surga, ya kita bisa melihat dia. Dan kalau kita sudah di surga, Tuhan Yesus berkata kita juga bersama-sama dengan Allah Bapa. Kalau kita bersama-sama berarti kita bisa melihat Allah Bapa. Itu kan simple, nggak perlu banyak dogma-dogma atau ajaran apa. Itu. Karena yang kita perlukan, ya itu pemahaman. Kita ini masyarakat biasa. Bukan mau jadi ahli-ahli Taurat yang ahli-ahli semua dari bab 1 dari Kejadian sampai Wahyu. Mereka pun ada yang tidak mengerti, cuma sok-sok aja, tahu aja gitu. Coba Wahyu mereka Iya, bisa soalnya jelasin. lo paling paham. Berartinya ayat itu ada artinya, bukan cuma ayat itu dibaca. Apakah Wahyu mereka bisa? Cuma kehitung jari orang yang mampu ini Wahyu.
mengartikan wahyu itu. Dan itu cuma dari Tuhan yang berikan itu. Bukan sekali-kali. Jadi kalau cuma baca ngapain? Nah, Kak Mari gimana menurut Kak Mari? Coba dipaparin. Ya, silakan, Bu kalau Maria. aku menyatakan begini, Kak Nit, si Bang Arjuna ini dari semua yang aku dengar dari apa yang dia ucapkan, ya, secara otomatis dia mau menyatakan ada satu kesatuan yang tak terpisahkan, tapi satu sisi dia menolak kesatuan itu sendiri. Jadi sehingga kayak kembar siam. Jadi dibikinnya kayak Tuhan kembar siam kan, dibikinnya tak bisa dipisahkan, tidak bisa dibagi, tapi bisa berbeda. Nah, cobalah kita pegang pikir-pikir dulu ya kan. Kembar siam, logika. coba Cuma kembar siam ya kan. Kembar siam itu tidak bisa dibagi, nggak bisa dipisah, setara dan sama. Tapi bisa beda antara kiri sama kanan. Jadi kayak Tuhan kembar siam aku ngelihatnya juga. Iya. Karena dibilangnya Itulah, karena- Bapa di dalam aku di dalam Bapa, kan berarti kan kembar nempel ini udah, kembar tempel udah. Itu sih kita nggak perlu berdebat. Yang ku perdebatkan tadi, Mak, itu alat kok terhindari. Kan aneh. Nggak bisa Lalu dihampiri untuk kok. apa? Iya, untuk apa kita berdoa sama dia siang malam? Memang di saat kita manusia kita tidak bisa menghampiri dia. Kan begitu logikanya. Tapi di saat kita mati dan naik ke surga, kita bisa ketemu. Nah, itu wajar penjelasan seperti itu. Tapi kalau mereka bilang sampai kita di surga, terus ngapain? Kita nggak bisa ketemu. Ini kok. Kita nggak bisa lihat. Niko, pernyataan dia yang lebih lucu lagi Niko. Ini, Allah tidak kelihatan menyatakan diri dari Yesus. Allah itu roh. Tapi premis utama dia tadi, pertama dia premisnya itu apa? Allah itu tidak dapat dibagi, tidak bisa dipisah, setara dan sama, ya kan? Tidak bisa tidak dapat dibagi. Ingat itu, tidak dapat dibagi. Sedangkan di sini dia sudah membagi antara Baru dia dapat roh, Allah itu iya, roh. membedakan. Baru dapat dibedakan. Allah itu roh, tapi Yesus itu daging. Nah, berarti bisa dibagi kan? Bisa Ya, dibagi. sama juga. Iya, Nah. sama dengan Elohim dan Yahweh. Dia bilang kan tidak ada nama di situ, Elohim dan Yahweh. Jadi bilang Elohim Yahweh, oh itu lain lagi. Wah, ngadi-ngadi. Sabar kok. Kenapa nggak dia jelaskan dari pertama? Iya toh? Harus ada pertanyaan dulu baru dia jelaskan. Itu kan sudah bisa dijelaskan sekaligus. Terus dikatakan Begitu. di sini Tuhan itu setara. Kata dia kan tadi setara dan sama. Kalau sama, kalau kok yang satu itu daging, yang satunya roh. Ini berarti enggak sama. Terus katanya setara. Kok bisa dia bilang yang roh ini Allah, tapi yang ini Tuhan. Artinya enggak setara. Nah, Bingung. tapi dibawanya lagi dalam Kejadian 18 ayat 1 sampai ku catat loh, tidak disebut namanya yang kudus, menampakkan diri dalam Ditulis rupa pakai El. bahasa Ibrani. Tapi Ibrani tadi itu atau apa? Ibrani. Iya. Terus tapi pas kita buka namanya disebutnya dengan kudus. Nah, cuman Baru di situ baru Aku dia bilang mau mimpi kabur, baru di tengah ditunjukin malam. coba lihat ini. Oh, saya mau permisi dulu. Ngadi-ngadi baca Alkitab dia lagi. Enak aja ngomong. Sabar kok. Enggak lah, Enak. manusia semua ada salahnya. Yang mau di sini itu jalan yang benar. Kalau mau debat-debat gitu sih aku malas sebenarnya. Makanya yang ku debat cuma Allah itu nggak bisa dihampiri. Nah itu yang jadi persoalan, jadi aneh kan? Begitu. Sampai nyatet tuh kamarnya. Iya, kan logika aja. Kalau dia tidak bisa dihampiri, ngapain kita doa siang malam? sampai kurumuskan, tahu nggak Kak Nit? Iya. Karena orang Mending kayak pakai model toa. dia nih Kak Nit. Karena model orang kayak dia nih, sekarang berbicara A, 5 detik lagi nanti dia udah bilang lagi B. Bicara B. Kalau Iya, 5 detik betul. lagi bilang B, seperempat detik nanti dia bisa jadi C. Ah, Makanya Ya, kabur-kabur takut tuh aku ya, orang kan, yang catat dulu lah. bilang-bilang Wanes sama Bidat itu kabur-kabur semua. Itu pemahaman mereka yang picik. Bukan apa. Kita bukan mengambil dogma atau apa, tapi kebenaran, jalan dan firman Tuhan itu kuncinya. Bukan mau adu argumen, adu Wanes, adu Trines, ngadi-ngadi. Nggak benar itu. Sabar kok. Iya. Itu bukan jalan yang lurus itu. Ya sudahlah.
kita selesaikan saja semua orang yang udah pergi. Tidak Nggak ada juga. lagi lah. Jangan kita bidat-bidatin orang aja intinya. Iya, Shalom, Pak makanya Neo. kalau ada yang melenceng, ya kita kasih kebenar walaupun mereka pintar atau apa. Jangan cuma sok pintar itu, tapi mereka cuma mau menyalahkan kita, tapi mereka tidak mau mengakui kesalahan mereka. Kalau saya akui kesalahan saya, ya toh. Begitu. Nuh dan Abraham, ya saya mungkin telat baca atau telat lupa atau apa, karena sudah lama nggak ke perjanjian lama gitu toh. Kok Gitu. ngadi-ngadi. Iya, to the Selamat point. sore malam Pak Neo. Karena di sini kita bertukar ilmu. Selamat Iya, malam. Selamat semuanya. malam, Bang Neo. Bertukar pikiran, itulah fungsi kita di sini. Bukan tunjuk sok pintar semua, tapi serta pengamalan beda-beda. Kalau ada yang melenceng ya kita tanya, gitu. Biar diluruskan. Oke, baik. Wah, ini semangat nih Mbak Anita sama Bu Maria ini. Iya. Diskusi sampai pagi. Malam pagi. Mantep banget ini. Iya, sebenarnya tadi sih biasa aja, ngobrol-ngobrol biasa, Pak. Cuman ada yang nanya, terus kemudian ada yang menjelaskan. Nah, itulah merasa pemahaman dia yang paling benar, yang ini membantah, ya jadinya panjang kan. Ya, mereka itu yang belum terlalu paham, karena yang ku tahu kan Allah itu memberi batasan waktu di Abraham itu. Itu pendeta sendiri yang ngomong, bukan cuma aku baca kaleng-kaleng atau dengar-dengar, dan memang dari pendeta. Allah sendiri yang memberi batas waktu turunnya hukum Taurat. Maka itu ya Allah tidak bisa tidak bisa dihampiri, dan itu juga kita masih manusia. Kan kalau kita sudah mati, kita tidak berbuat dosa, ya ketemu dia lah. Mana bisa, karena dia penuh kemuliaan. Seberapa besar kemuliaannya sampai kita juga yang tidak berdosa tidak bisa melihat dia nantinya. Kalau kita tidak bisa melihat dia, untuk apa kita sembah? Ya. Itu kan Bagaimana kuncinya. Pak Neo? Mau Ya, kalau Pak menengahinya? Neo, bagaimana? Oh gitu. Pendapat Pak Kayak Neo? gini aja deh. Menengahi Semoga semuanya. saya amati ya. Saya itu istilahnya ikut-ikutan begini itu. Ya mungkin ya sejak tahun 2009 ya, di Facebook, di WA, di TikTok dan sebagainya. Nah semoga apa yang saya rangkum ini bisa membantu Bu Nita sama Bu Maria. Semoga loh ya. Iya baik, makasih Pak. Akan saya coba rangkum ya. Jadi warna doktrin kekristenan itu mainstreamnya setidak-tidaknya ada 4 ya, ada 4. Yang pertama itu oneness, yang kedua homoousios, yang ketiga subordinat, yang keempat unitarian. Setidak-tidaknya ya 4 itu. Nah lalu saya hilangkan ya, yang homoousios, subordinat sama unitarian saya hilangkan. Nah saya mau bahas tentang yang oneness ini. Ya, oneness ini ada banyak variannya. Nah, bisa 7 sampai 9 varian. Ya, tergantung teolognya masing-masing. Tetapi saya bahas 3 ya, 3 aja. 3 saja yang memiliki semacam mainstream begitulah. Arus yang kuat gitu. 3 varian ini. Yang pertama itu oneness praxias. Ya, oneness praxias. Lalu yang kedua itu adalah oneness trikotomi, ya oneness trikotomi atau oneness tujiro atau oneness tubuh jiwa roh. Gitu. Lalu yang ketiga itu adalah oneness semi praksias gitu atau semi monarkianisme. Nah, saya akan mencoba membedakan ketiga ini ya. Nah, oneness praksias itu begini pendekatannya. Jadi
baik Bapa, Firman, dan Roh itu ketika sudah dideteksi secara empirik di dalam realitas dunia materi itu kita tidak bisa membedakan maupun tidak bisa memisahkan. Jadi kalau Oneness Praxeas itu intinya adalah kita hanya memahami apa yang dinyatakan oleh Allah ya di dalam Ulangan 29 ayat 29. Nah, itulah Oneness Praxeas. Gitu. Jadi Oneness Praxeas itu strong di dalam Bible ya. Di dalam Bible itu very strong. Lalu yang kedua itu adalah Oneness Trichotomy. Oneness Trichotomy itu mulai mengikuti jejak para bapak gereja. Ya, jadi mulai mereka bereksegesis atau menafsir hakikat Allah. Jadi hakikat Allah itu ditafsir. Allah hanya satu hayat hidup mandirinya. Ya, terdiri atas 3, yaitu Bapa, Firman, dan Roh. Bapa punya free will, Firman tidak ada free will, Roh tidak ada free will. Firman itu aspek rasionya Allah Bapa. Sedangkan Roh itu aspek hayat hidupnya Allah Bapa. Nah, Bapa, Firman, dan Roh ini bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Nah, caranya membedakan dan memisahkan itu bagaimana? Nah, mereka tuh memakai ayat untuk peneguhan atas eksegesis hakikat Allah itu. Nah, sekali lagi ya, mereka memakai ayat untuk peneguhan. Peneguhan terhadap apa? Terhadap menafsir hakikat Allah. Jadi yang tersembunyi di dalam diri Allah itu mulai ditafsir. Nah, untuk menafsir hakikat Allah itu mereka memakai ayat untuk meneguhkan penafsiran mereka. Nah, beda dengan Praxeas ya. Praxeas itu tidak menafsir hakikat Allah, tidak mengikuti bapak-bapak gereja. Mereka hanya menerima apa yang sudah dinyatakan dengan Allah. Jadi baik Firman, Roh itu nggak bisa dibedakan, nggak bisa dipisahkan. Alasannya simple ya, Pak Joshua Teu tuh bilang, lah sekarang begini, Roh Yesus yang ada di dalam dirimu, ya kamu bedakan, kamu pisahkan, apakah Roh Yesus itu Roh Kudus atau bukan? Nah itu aja kamu nggak bisa jawab. Nah, gimana bisa membedakan antara Firman dan Rohnya? Ya itu keblinger gitu. Nah pendapat Pak Joshua Teu itu betul. Ya memang kalau di dalam dunia materi, baik Firman maupun Rohnya itu sebetulnya tidak bisa dibedakan dan tidak bisa dipisahkan. Nah, cuman para sedulur Oneness Praxeas ini tidak memahami apa sih yang sedang dilakukan oleh Oneness Trichotomy. Nah, ini yang saya akan coba jelaskan. Oneness Trichotomy itu adalah ya mereka mempercayai Oneness itu Allah itu hanya satu hayat hidup mandirinya. Gitu. Mereka mulai mengikuti jejak para bapak gereja menafsir hakikat Allah. Ya. Tapi mereka tuh jijik dan risih dengan Oneness Praxeas. Ya. Makanya kalau panjenengan simak gitu di konten-konten itu, ya saya pernah ya, kalau nggak salah dengar ya, Aderion itu bilang ya, Oneness itu tai begitu. Kotoran atau tai begitu. Ya padahal sebetulnya sama ya, cuman beda ya. Bedanya begini. Ini Oneness Trichotomy ya, yang satu itu Oneness Praxeas. Jadi dua-duanya itu sebetulnya percaya bahwa Allah itu hanya satu hayat hidup mandirinya. Gitu. Podo wae ya. Podo wae begitu. Tetapi kenapa kok sampai mereka tuh jijik banget dengan panjenengan ya, warna doktrin panjenengan? Itu kan yang karena pertama, pemikiran manusia, Bang. Kalau kita berpikir menurut jalan pikiran Yesus beda. Enggak, ini saya akan mencoba jelaskan ya sudut pandang mereka. Kenapa mereka tuh jijik ya? Karena panjenengan tuh udah di framing, dilabeli bidat Praxeas. Nah itu yang pertama itu. Ya, jadi kelemahan para teolog Oneness yang sejati ya, seperti Mbak Nita sama Bu Maria ini kelemahannya satu. Ya.
menolak untuk diberi label. Itu kesalahan. Kenapa kok saya bilang kesalahan? Karena itu membuat mental ya para mereka yang sebetulnya pro dengan doktrin Oneness itu menjadi minder. Ya, menjadi keder ketika digertak bahwa kamu itu bidat. Ya, itu kesalahan para teolog Oneness. Ya, contohnya Pak Joshua Tewuh itu kan menolak ya. Disebut Oneness Praksias, disebut bidat gitu. Loh Pak Jody, kenapa itu salah? Itu salah ya. Karena apa? Mereka yang nggak ngerti apa-apa, yang mencintai doktrin Oneness ini, Oneness yang sejati ini, jadi minder. Ya, mentalnya down. Ya, kenapa demikian? Ya, atasannya down, apalagi bawahnya, kan begitu. Ya, saya itu kalau digertak, saya itu bidat, saya itu sesat. Begitu saya balas, saya gertak mereka. Kamu juga bidat, kamu itu juga sesat. Ya, saya bisa jelaskan bahwa kamu tuh bidat monofisit begitu. Saya gertak begitu, mental mereka yang kena malah justru. Nah, inilah kesalahan para teolog Oneness. Jadi yang bawah-bawah tuh justru mentalnya down. Enggak juga, bagi saya ada yang nggak mau disebut begitu karena prinsip mereka kelihatan sih mereka Oneness mungkin Bang, tapi mereka tidak berprinsip seperti itu. Enggak begini Pak. Karena ya begini loh. Kalau seseorang itu dipandang sebagai teolog atau pendolan, itu mempengaruhi yang bawah-bawah ini. Kecuali mereka teolog. Iya. Ya, teolog itu mempengaruhi. Ya, itu. Kalau kita kan cuma masyarakat yang menerima penerapan dari ajaran-ajaran kebenaran. Nah, makanya begini, makanya itu kan begini loh. Kalian ini kan sudah diberi label. Ya, di Sekolah Tinggi Teologi itu diajarkan bagaimana memberi label kepada para bidat. Ya, saya simak di Facebook itu ada sampai 103 bidat. Ya, saya aja sampai bingung. Ya, saya mikir itu gimana otaknya ya bisa nggak koplak memikir 103 bidat. Lah saya itu sudah bertentangan ini. Sebenarnya Tuhan datang kan, lihat saja hukum Taurat dirubah aja. Bukan dirubah sih, di mana ya? Dia hari Sabat itu kan dibatalkan sama Tuhan. Enggak gini Pak Mabio ya. Jadi kita itu ya, orang itu harus paham realitas ya. Orang Jawa itu punya filosofi Purodadi Kotami. Berpikir logis lah. Logik lah, jangan terlalu berlebihan. Jadi dengan kita tuh memahami realitas ya, kita tuh bisa menakar ya bagaimana menghadapi mereka. Ya, bagaimana dengan kekuatan kita ini bisa menghadapi mereka. Ya, jadi kita harus paham realitasnya. Jadi realitasnya memang mereka memiliki sekolah tinggi teologi di mana-mana dan di situ diajarkan ya bagaimana melabeli para bidat. Nah, clear ya. Jadi Oneness trikotomi itu adalah salah satu varian dari Oneness yang sangat anti terhadap Oneness juga. Ya, Oneness yang seperti Praksias itu. Ya, tapi dia Oneness juga sebetulnya, tapi Oneness trikotomi ya. Jadi yang hidup Bang juga Neo, satu. Kalau dari teologi sudah bisa membeda-bedakan begitu, berarti untuk apa? Apa maksud dan tujuan dari teologi? Ya, tujuannya kan dia malu sekolah sama tinggi. Praksias. Kan tadi saya sudah bilang. Jadi mereka itu malu sekaligus jijik ya dengan Oneness Praksias. Di mata mereka ini warna doktrin diisi orang-orang tolol begitu. Berarti sudah diajarin dari STT itu? Dah. Kenapa baru paham panjenengan? Berarti itu mereka itu yang bahaya, itu yang harus dibasmi. Itulah ahli-ahli Taurat zaman dulu. Tidak bisa begitu. Membeda-bedakan kita ini sama. Mabio ya. Makanya kalau panjenengan
ingin membasmi mereka, ya harus bisa menandingi keilmuan mereka. Bukan menandingi, aku mengambil yang logika. Kalau soal ayat-ayat terlalu rumit, aku kalah memang. Tapi kalau soal logika, aku maju. Karena itu kebenaran. Logika kebenaran dan bisa dipahami, bukan bertele-tele atau berputar-putar, berbelit-belit. Jadi gini loh Pak Mabio ya. Jadi di dalam dunia realitas ini ada yang namanya disebut keselarasan ya. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 ya, Tuhan Allah itu membangkitkan roh ketertiban, kasih, dan apa saya lupa ya gitu ya. Kalau kita baca di dalam King James Version itu adalah sound mind.